Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku tematik terpadu kurikulum 2013 dan Bu Pena 6A, penerbit Erlangga. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ayo kita pelajari. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Ayo ingat kembali, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Kita dapat menemukan sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Anak-anak ibu, dengarkan dan pahami teks yang ibu bacakan berikut ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Jika patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang sangat tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, itulah teks eksplanasi berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Anak-anak ibu, mari kita identifikasi informasi pada teks eksplanasi tersebut. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Paragraf pertama adalah topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, yang dibahas pada teks di atas adalah sejarah ditemukannya bola lampu pijar oleh ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Kemudian paragraf kedua, yaitu deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah ilmuwan penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Paragraf ketiga, deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Kemudian yang terakhir, paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison memiliki sikap rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan pantang menyerah. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal?
Ya, anak-anak ibu, ketika kamu gagal, yakinlah bahwa itu adalah awal dari keberhasilan. Jadi, jangan cepat menyerah ya. Itulah muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tahukah kamu konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison? Pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah merupakan perjalanan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berdasarkan teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah hak yang didapat oleh Siti? Jawabannya adalah hak yang didapat oleh Siti adalah lampu belajar. Pertanyaan kedua, apakah hak yang didapat oleh adik Siti? Hak yang didapat oleh adik Siti adalah lampu belajar. Pertanyaan ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Pertanyaan keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya tidak. Adik Siti tidak menjaga lampu belajarnya. Ia sering tidak mematikan lampu belajarnya tersebut sehingga rusak. Pertanyaan kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Jawabannya, barang-barang yang kita miliki akan lebih awet dan terjaga dengan baik. Itulah 5 pertanyaan berdasarkan teks yang telah Ibu bacakan tadi. Anak-anak Ibu, amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah, isilah tabel berikut, kemudian diskusikan dengan orang tuamu. Semangat ya! Berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama adalah di rumah, bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Yang kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian, hak yang bertanggung jawab di sekolah. Contoh pertama, mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Yang ketiga, hak yang bertanggung jawab di masyarakat.
Yang pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Yang kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Nah, anak-anak ibu, itulah contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.